Di tengah peliknya isu biaya logistik nasional, Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbumusi menggelar diskusi nasional yang menuntut perombakan total tata kelola tenaga kerja bongkar muat atau TKBM di pelabuhan. Pertemuan ini menyuarakan tuntutan tegas agar pemerintah menjamin kesejahteraan buruh dan menghapus praktik iuran yang membebani. Diskusi yang bertajuk optimalisasi kebijakan pengelolaan TKBM di pelabuhan ini berlangsung panas di Jakarta, Senin 13 Oktober 2025. Forum strategis ini mempertemukan langsung para pemangku kepentingan utama, mulai dari perwakilan kementerian, asosiasi pengusaha, hingga serikat buruh, untuk mencari solusi konkret demi nasib ribuan buruh TKBM. Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, dalam konferensi persnya tidak hanya menekankan pentingnya jaminan sosial bagi buruh pelabuhan, tapi juga secara spesifik mendesak penghapusan sebagai iuran BPJS yang dinilai memberatkan. Ia menegaskan, forum ini adalah upaya menyatukan semua pihak agar sistem pengelolaan TKBM benar-benar berorientasi pada kesejahteraan pekerja. Para buruh TKBM yang berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik ini, kami harap bahwa hak-hak mereka, kesejahteraan mereka dipikirkan oleh negara. Makanya pada hari ini Sarbumusi mengumpulkan beberapa pihak, termasuk juga beberapa kementerian dan lembaga untuk duduk di satu forum membicarakan perbaikan tata kelola TKBM di Indonesia. Demikian juga kami juga mengundang asosiasi pengusaha, dalam hal ini APBMI dan beberapa serikat buruh yang membidangi TKBM. Sebenarnya kalau sektor pelabuhan kontribusi PDB-nya setiap tahun antara 7-8%. Ini sangat besar sekali, tapi in kontras kesejahteraannya ini berdasarkan laporan terutama di anggota kami gitu ya, masih sering sekali mengalami isu-isu terkait dengan kesejahteraan. Misalnya upahnya di bawah minimum, yang take home pay-nya terkadang seringkali di bawah upah minimum. Kemudian ada isu-isu juga terkait dengan jaminan sosial, makanya pada hari Sarbumusi kemarin kita mengusulkan kepada negara untuk menggratiskan 20% iuran BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi penduduk usia bekerja yang upah paling murah. Sementara itu, dari sudut pandang jaminan sosial, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopiansah mencatat bahwa saat ini sekitar 42.000 pekerja TKBM telah terlindungi dalam proses jaminan sosial. Ia menekankan bahwa literasi dan edukasi mengenai perlindungan kerja kepada koperasi pengelola TKBM harus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian. Kurang lebih 42.000 pekerja TKBM yang sudah terlindungi, bahkan ada yang sudah ikut jaminan pensiun, ya ada yang ikut juga jaminan hari tua. Tapi kalau dari datanya Kementerian Koperasi tadi yang dipaparkan 86.000, artinya masih 50% yang belum. Nah itulah nanti kami akan kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi untuk melakukan literasi dan edukasi. Dan kami juga mengharapkan kepatuhan dari koperasi atau pekerja yang mempekerjakan TKBM untuk memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi TKBM tadi. Menanggapi tuntutan perbaikan sistem, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Heru Widianto menyoroti pentingnya profesionalitas dan tanggung jawab TKBM. Heru mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan TKBM harus menumbuhkan sikap mawas diri dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas di pelabuhan demi menjaga kelancaran rantai logistik nasional. Yang saya ungkapkan tadi hari ini, kita bagaimana mengkonsolidasikan dari teman-teman pengelola tenaga kerja bongkar muat, supaya tenaga kerja bongkar muat itu diberikan kesejahteraan sebagaimana hal-hal yang sudah diatur oleh negara. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu, yang kita harus tekankan juga kepada teman-teman TKBM ini, kita juga harus menjunjung tinggi sikap tridharma dari hubungan industrial Pancasila. Bagaimana kita bisa
membuat rasa memiliki kepada teman-teman PBM atau Inkop TKBM dan lainnya, dan kita juga harus mempertahankan, juga harus mawas dirinya, itu yang terpenting. Melalui diskusi nasional ini, Sarbu Musi memberikan tekanan kepada pemerintah dan seluruh stakeholder untuk segera merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjamin perlindungan, tetapi juga menciptakan tata kelola pelabuhan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja di sektor pelabuhan. TVNU melaporkan.